Selamat malam Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini di hari Natal kita diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa. Malam hari ini kita akan berdoa untuk misi yang Tuhan percayakan bagi gereja kita. Mari kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa kita pada hari ini. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih kalau Tuhan memberikan pada kami kesempatan untuk kembali boleh mengenang akan kebaikan Tuhan melalui perayaan Natal yang boleh kami ikuti dan ibadah Natal yang boleh kami lalui pada hari ini ya Tuhan. Kami saat ini bersama-sama hendak memasuki persekutuan doa. Kami rindu ya Tuhan, biarlah melalui persekutuan doa ini terkhusus ketika kami akan berdoa untuk pelayanan misi yang Tuhan percayakan bagi gereja kami. Tuhan kembali menggetarkan hati kami, mengingatkan kami bahwa pekerjaan misi Tuhan harus terus dikerjakan di tengah-tengah muka bumi ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami untuk bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama belajar firman Tuhan, dan bersama-sama berdoa dalam tangan Tuhan. Tolong kami dan pimpinlah kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, seorang anak telah diberikan bagi kita. Seorang anak lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan pujian ini yang mengingatkan akan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Pujikan sekali lagi pujian ini Bapak Ibu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Saudara, biarlah kita boleh membuka hati kita untuk menyambut Sang Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi bayi yang sederhana, lahir di kandang yang hina. Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama kembali menyanyikan sebuah pujian yang mengingatkan bahwa berita Natal itu bukanlah berita yang hanya untuk kita sendiri saja, tapi untuk segala bangsa. Kita rindu bangsa-bangsa boleh mengenal Tuhan. Kita angkat pujian, kami umat-Mu berkumpul, bersujud menyembah, menaikkan doa kami di hadapan takhta. Kami rindu bangsa-bangsa mengenal kebesaran dan keagungan-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu berkumpul. Kami umat-Mu berkumpul, bersujud menyembah, naikkan doa kami di hadapan tahta-Mu. Kami nyatakan Kau, kami nyatakan Kau Tuhan atas bangsa-bangsa. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan bangsa-bangsa bagi-Mu Yesus. Kami nyatakan Kau Tuhan, kami nyatakan Kau Tuhan atas bangsa-bangsa. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan,
kemuliaan bangsa-bangsa. Bagimu Yesus, bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan bangsa-bangsa. Bagimu Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah pujian ini boleh terus mengingatkan kami bahwa tugas kami adalah memberitakan Engkau sehingga bangsa-bangsa boleh mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa boleh melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sebentar tatkala kami akan kembali merenungkan berita firman Tuhan, kami mohon Tuhan berbicara dan Tuhan mengajari setiap kami ya Tuhan. Sehingga bagian firman yang menjadi perenungan kami pada hari ini ya Tuhan, boleh kembali mengingatkan kami akan panggilan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Di doa kami Tuhan, sertailah jam perenungan firman kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pada hari ini perenungan kita saya berikan tema Christmas and Mission, All Nation. Nah saudara, bagian firman Tuhan terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Elaim berikan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan berjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, saudara, bagian ini mungkin sudah menjadi bagian yang seringkali kita dengar di dalam momen-momen Natal Bapak Ibu. Berbicara tentang gembala yang menerima berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Tapi saya ingin kembali mengajak kita melihat bahwa ini adalah sebuah momentum di mana berita Natal itu menjadi sebuah berita yang bukan saja menjadi konsumsi, menjadi bagian dari orang-orang yang ada di Bethlehem pada masa itu, tapi menjadi sebuah berita yang menjadi kesukaan besar
bagi seluruh bangsa. Nah saudara, kenapa disebut sebagai kesukaan besar? Karena memang situasi dan kondisi yang terjadi pada masa itu ada sebuah situasi kondisi yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Ibu. Katakan bagi para gembala yang notabene mereka tidak dihargai sama sekali, yang notabene mereka menjadi orang-orang yang tidak dianggap di dalam lingkungan masyarakat mereka. Berita kedatangan ini menjadi sebuah kesukaan besar. Kenapa? Karena berita ini datang pada mereka, orang-orang marginal, orang-orang terbuang, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak dihargai sama sekali. Atau ketika kita mencoba melihat kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Bangsa Israel saat itu sedang hidup di dalam sebuah kondisi mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka hidup di tanah mereka sendiri, tapi mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami hal yang tidak mengenakan bagi mereka sebagai sebuah bangsa, karena mereka dijajah. Mereka harus bayar pajak, mereka harus membayar upeti yang besar kepada pemerintah Romawi, dan bahkan mereka harus ditekan oleh oknum-oknum yang bekerja di kantor pajak, saudara. Sehingga ketika berita ini datang, ini menjadi sebuah berita kesukaan besar bagi mereka, bagi gembala maupun bagi orang-orang Yahudi yang ada di Bethlehem pada masa itu. Nah saudara, tetapi tidak hanya sampai di situ. Berita ini dikatakan kepada mereka oleh malaikat, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah saudara, inilah titik berangkatnya saudara. Titik berangkat bahwa berita Natal ya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di ayat yang 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini adalah berita yang disampaikan kepada seluruh bangsa Bapak Ibu. Semua orang yang ada di muka bumi, mereka perlu mendengarkan berita sukacita ini. Kenapa? Karena ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak hal yang menimpa kehidupan mereka. Ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak air mata, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di seluruh bangsa. Nah saudara, ketika kita mencoba memikirkan tentang berita ini, kehadiran Sang Juru Selamat itu memberikan kesukaan besar. Kenapa? Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13 dan 14, di situ ada pujian malaikat yang memuji Allah, menyatakan kemuliaan bagi Allah yang tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Sang Bayi Kudus itu ke dalam dunia untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga orang-orang bisa melihat kemuliaan Allah, orang-orang bisa menyaksikan kemuliaan Allah. Dan sekaligus orang-orang di muka bumi ini pun mereka bisa merasakan damai sejahtera. Saudara, Natal itu bukan akhir dari segala sesuatunya. Natal justru menjadi sebuah titik awal bagi kita untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia sebagai bayi yang lemah, yang terbaring di dalam palungan. Dia datang dengan segala kesederhanaan. Dia datang untuk apa? Untuk membawa berita ini pada orang-orang banyak saudara, pada suku-suku bangsa. Tapi ketika kita mencoba melihat apa yang Yesus lakukan, Yesus memilih 12 murid. 12 murid yang dibimbing oleh Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun. Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus mengajarkan banyak hal bagi mereka. Dan Yesus berkali-kali bahkan mengutus mereka untuk apa? Untuk pergi memberitakan kabar sukacita. Nah saudara, kabar sukacita ini disampaikan oleh para murid, bukan saja kepada orang-orang Yahudi, tapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan ini semakin dikonfirmasi ketika terjadi peristiwa Pentakosta, di mana ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika para murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata di dalam berbagai macam bahasa, yang dimana bahasa itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang berasal dari daerah di mana bahasa itu diucapkan oleh para murid. Dan ketika kita melihat bagaimana penganiayaan terjadi bagi orang-orang percaya pada masa itu, terjadi diaspora, terjadi penyebaran orang-orang percaya.
penyebaran orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka pergi ke segala tempat dan segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Mereka bertemu dengan mereka menceritakan tentang Tuhan dan berita itu tersampaikan kepada mereka. Nah saudara, Natal itu bukan titik akhir, tapi Natal menjadi sebuah titik awal. Titik awal untuk apa? Untuk pekerjaan misi yang luar biasa. Yesus datang untuk menggenapi rencana besar Allah, yaitu keselamatan umat manusia. Dan Yesus mengerjakannya dengan Yesus mempersiapkan 12 orang murid untuk diutus oleh Tuhan Yesus, untuk mereka melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan. Dan 12 murid ini pun mereka memuridkan orang-orang yang lain. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan yang sama, untuk memberitakan Tuhan. Dan sekaligus mereka juga memuridkan orang-orang yang lain lagi, Bapak Ibu, hingga sampai di zaman kita sekarang ini. Saudara, gereja kita dipercaya oleh Tuhan. Kita boleh memiliki bidang misi yang Tuhan ingin pakai untuk menyatakan kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan. Bidang misi terus bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi amanat agung Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan bidang misi boleh bekerja, melakukan pekerjaan penjangkauan. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang bisa kita kerjakan bersama-sama, saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam buku program kita, ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa terjun berbagian di dalamnya, Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita berbagian dalam pelayanan homeless. Kita bersyukur kita diizinkan oleh Tuhan melakukan sebuah pelayanan di penjara. Kita bersyukur kalau Tuhan juga mengizinkan kita melakukan sebuah pelayanan mission trip. Kita pergi ke pulau, saudara-saudara kita ada di Pulau Bali ini, ataupun saudara kita yang ada di Pulau Jawa, saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan telah mengizinkan kita melalui tahun 2024, ada banyak hal yang Tuhan izinkan kita gumulkan bersama-sama. Dan di tahun 2025 Tuhan juga mengizinkan kita untuk kembali menggumulkan pekerjaan ini. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menolong kita, dan Tuhan yang akan terus memampukan setiap kita untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan setia. Kita rindu bidang misi yang Tuhan sudah percayakan bukan sekedar menjadi bidang yang mewadahi pekerjaan-pekerjaan atau pengembangan pos PI saja, tapi boleh menjadi sebuah bidang yang akan mewadahi bagaimana kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan tugas penjangkauan jiwa. Kita boleh pergi keluar, memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita, sehingga orang-orang di luar sana mereka bisa mendengarkan berita Injil ini. Dan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, bahwa berita ini adalah kesukaan besar bagi segala bangsa, ini pun bisa terrealisasi. Kiranya Tuhan tolong kita, dan Tuhan memimpin setiap kita, saudara. Tuhan akan memampukan kita. Mari kita sekali lagi kita tundukkan kepala, kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena kami kembali diingatkan melalui momen Natal ini, ya Tuhan. Bukan saja kami dilarutkan dalam euforia kesenangan oleh karena kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Tapi kami kembali diingatkan tentang bagaimana gembala yang menerima berita itu, dan gembala yang pergi memuliakan Tuhan dan pergi menceritakan tentang apa yang mereka saksikan, yang mereka dengar dari berita yang mereka dapatkan, ya Tuhan. Dan kami berterima kasih karena Engkau Tuhan, Sang Tokoh utama Natal yang datang ke dalam dunia, yang justru memulai sebuah pekerjaan misi tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami dan Tuhan pimpin kami, supaya kami boleh dengan setia melakukan pelayanan ini dengan baik, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengizinkan gereja kami memiliki bidang misi. Kami mau berdoa untuk bidang misi dan bidang misi yang ada di gereja kami ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan boleh memberkati, sehingga bidang misi ini pun bisa mengerjakan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Kami berterima kasih kalau Tuhan telah mengizinkan kami memulai dengan langkah-langkah kecil, ya Tuhan. Kami rindu, ya Tuhan, biarlah Tuhan terus tolong kami memupuk ketaatan dalam hati setiap kami, ya Tuhan, untuk memulai langkah-langkah ini, ya Tuhan, sehingga kami terus melakukannya dengan konsisten. Dan ada banyak hal yang akan Tuhan terus nyatakan bagi kami, ya Tuhan, tatkala kami mau setia dan kami mau taat melakukan apa yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kami.
Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati ketika dari bidang misi ya Tuhan akan melakukan program-program di tahun yang akan datang, mulai dengan memobilisasi jemaat ya Tuhan, memobilisasi setiap kami gereja-gereja Tuhan untuk berbagian di dalam pelayanan misi, dengan kami ditanamkan wawasan misi yang benar ya Tuhan, dan kemudian kami akan diajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan misi. Tuhan tolong kami, berikan kerelaan hati setiap kami ya Tuhan. Mungkin ketika kami akan melangkah, kami dituntut untuk keluar dari comfort zone kami ya Tuhan. Kami dituntut untuk keluar dari titik di mana kami merasa enak, merasa nyaman. Tapi biarlah Tuhan yang akan berikan pada kami kegelisahan hati ketika kami nyaman di titik kami ya Tuhan. Nyaman di zona kami, sehingga kami boleh digelisahkan, kami boleh keluar mengerjakan amanat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk program-program yang kami akan kerjakan di tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan akan menolong dan Tuhan boleh memberkati. Kami menyerahkan Tuhan untuk rencana mission trip yang akan kami kerjakan, baik yang akan kami kerjakan di Pulau Bali ini ataupun yang akan kami kerjakan di Pulau Jawa. Kami mohon juga Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Biarlah ada banyak anak Tuhan yang mereka boleh digerakkan untuk boleh berbagian di dalam pelayanan misi ini ya Tuhan. Kami menitipkan Tuhan untuk bulan misi di bulan Februari nanti. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dan menyertai bulan misi ini ya Tuhan. Kami rindu bulan misi ini bukan sekedar menjadi bulan yang kami kerjakan secara rutin di gereja kami, tapi kami rindu ada momentum yang terjadi ya Tuhan. Ada kebangunan yang terjadi di gereja kami ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di mimbar masing-masing ya Tuhan, baik di pusat ataupun di pos-pos PI. Pakailah hamba-Mu yang akan kami undang untuk mengobarkan semangat misi ya Tuhan. Berdoa untuk pendeta Johan Kusmanto, Tuhan juga akan pakai menjadi seorang berkat bagi setiap kami ya Tuhan, melalui KKR misi dan juga melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan di mimbar baik di pusat ataupun di pos-pos PI ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi dan Tuhan yang akan memberikan kuasa bagi seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang akan melayani penyampaian firman di dalam bulan misi nanti ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, gerakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mau menyerahkan untuk bidang misi kami dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurus baru yang akan diteguhkan nanti ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, sehingga pengurus-pengurus yang ada boleh bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan pekerjaan ini dengan setia ya Tuhan. Melihat bahwa ini bukan sekedar pelayanan yang dikerjakan secara biasa-biasa saja, tapi sebuah pelayanan yang menuntut kesetiaan, sebuah pelayanan yang menuntut ketaatan ya Tuhan. Tolong kami dan Tuhan pimpin setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh seruan doa kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan Tuhan boleh memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar sukacita. Oleh karena itu kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kita harus membawa berita pada dunia yang dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang dari Allah. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus.
jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari Bapak Ibu kita menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita beritakan tentang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri persekutuan doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi perenungan kami pada hari ini ya Tuhan, di mana keteladanan para gembala yang memberitakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka, itu menggetarkan hati setiap kami ya Tuhan. Mengajak kami untuk melihat bahwa Natal adalah titik awal bagi pekerjaan misi yang akan terus dikerjakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengakhiri persekutuan doa kami pada hari ini, dan biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami hendak undur, kami hendak akhiri persekutuan ini, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Kiranya kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan pada hari ini, damai sejahtera yang melampaui segala akan dicurahkan oleh Allah Bapa atas orang-orang yang berkenan di hadapannya. Kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berapa menit?